dicemoohkan ya. Tadi terlihat di si anak kecil itu berlari nggak ada yang peduli begitu. Pada saat dia mulai mengangkat dengan keterbatasannya, ternyata banyak merespon. Jadi tetaplah terus lakukan sesuatu tanpa melihat cibiran dari yang lainnya, begitu. Oke, terima kasih Bu Dina. Jadi kalau menurut Bu Dina, bergerak aja, nggak usah peduli dengan omongan orang, nggak usah peduli dengan cibiran orang. Pokoknya kita bergerak, nanti pasti akan banyak juga yang akan ikut, begitu ya Bu Dina ya. Oke. Silakan dari Bu Devi Agustina. Ya, terima kasih Bu Tosi. Sama ya tadi dengan Ibu yang udah dua dilengkapi, tapi melengkapi juga perubahan itu memang terkadang aksi perubahan di awalnya itu terlihat aneh gitu ya. Tapi ketika kita terus bergerak, orang melihat dan akhirnya mengikuti. Dan kemudian untuk bergerak itu kita perlu kolaborasi ya, tidak bisa sendirian. Itu Bu Tosi. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Berarti kan di sini ada anak kecil yang bergerak terlebih dahulu. Yang mengikuti pertama kali adalah Bu Rosilawati, silahkan. Pengikut pertama dari si anak kecil itu adalah? Ya, masih teman-temannya, anak-anak tersebut. Oke. Jadi di situ kerjasama. Ternyata dewasa mengikuti. Jadi artinya belajar tidak harus dari orang tua ya, dari mana saja, dari anak kecil kita bisa belajar. Jadi anak kecil itu menjadi contoh. Yang tadinya orang tua itu pada bengong, akhirnya gotong royong ya, begitu sampai situ terasa ringan, sehingga jalan akan terbuka, tidak macet lagi. Oke, terima kasih Bu Roslawati. Jadi di sini pengikut pertama Bapak Ibu tuh nanti adalah siapa berarti kalau dari film ini? Siapakah yang ingin menjawab? Orang terdekat kita. Orang yang ada di sekitar. Temannya ya, anak-anak temannya ya. Di sini follower pertama Bapak Ibu yang akan mengikuti Bapak Ibu. Oh, orang yang ada di sekeliling kita, yaitu relasi kita yang ada di sekolah kita. Binaan kali ya. Ada di komunitas ini, kita. Dari komunitas. Jadi rekan yang satu ini ya, satu bisa dikatakan satu level dulu ya. Ya, ya. Betul. Jadi kalau anak-anak kan akan diikuti oleh anak-anak. Berarti kalau guru pasti teman-teman guru dulu. Kalau kepala sekolah ya di sini gurunya dan kepala sekolah. Kalau pengawas adalah sekolah binaannya pengawas. Begitu ya Bapak Ibu, itu adalah follower pertama Bapak Ibu yang bisa dikatakan mulai harus dipetakan nih siapa nih yang bisa aku ajak untuk gerak. Gitu kan ya. Betul, itu adalah follower pertama. Oke, sebelum kita membahas film lagi, di sini ada dua buah gambar ya Bapak Ibu. Ada gambar yang berwarna kuning dan ada gambar yang berwarna orange. Nah, dari dua gambar ini, apa sih yang Bapak Ibu bisa deskripsikan? Boleh tulis di kolom chat ya Bapak Ibu, atau nanti ada yang ingin raise hand, silakan untuk berpendapat. Bagaimana sih deskripsi dari yang kuning dan bagaimana deskripsi yang berwarna orange? Ini kita masih berbicara tentang kepemimpinan ya. Siapakah yang ingin raise hand? Ups, kok ternyata sudah bergeser ke sini. Sebentar. Kok jauh sekali. Nah, sini. Sebentar, ini Bu apa Pak ya? Sebentar. Oh, Bu Nanda Indasari. Silakan. Baik, Bu Tosi. Dari kedua gambar ini, kalau gambar kuning kita lihat yang di atas ini tentunya seorang pemimpin, namun dia hanya memerintahkan ataupun bersorak-sorak saja, sementara yang di bawahnya ini bekerja gitu. Tapi di gambar selanjutnya kita lihat adanya kolaborasi antara semua pihak di sini. Mungkin ada pemimpinnya, ada gurunya, dan orang-orang yang dilibatkan. Mungkin begitu. Oke, ini tadi Bu Nanda ya. Jadi kalau menurut Bu Nanda, kalau yang di sebelah kiri atau yang berwarna kuning, di situ ada pemimpin yang hanya bisa menyuruh-nyuruh atau berteriak-teriak saja atau bersorak-sorak saja, sedangkan yang di bawahnya itu lintang pukang di situ ya, lari-lari kelihatan ya. Sedangkan yang di kanan ada kolaborasi antara pemimpin maupun yang dipimpin gitu ya. Oke, ini ada yang baru lagi. Saya minta Bu Muharyani. Silahkan Bu. Iya Bu, menurut saya kalau yang gambar kuning itu lebih ke bos
yang hanya memerintahkan saja, sementara yang ke gambar oranye itu lebih ke pemimpin, mengajak dan ikut dalam semua kegiatan. Oke, berarti kalau menurut Bu Haryani yang di sebelah kiri atau yang berwarna kuning itu lebih cenderung bos ya, bukan leader. Tapi kalau yang berwarna orange itu adalah sebuah ciri dari sebuah leader ya, karena di situ antara leader maupun yang dipimpinnya itu sama-sama bergerak ya. Oke, terima kasih. Bu Sarah Pinem, silakan. Oke, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya yang warna kuning ini adalah gambarnya mana tadi? Ya, sabar Bu, tadi keklik. Yang warna kuning ini adalah seorang pemimpin ya, hampir sama dengan ibu-ibu tadi, dia hanya memimpin dan pemimpin yang seperti ini sepertinya capek karena dia nggak tahu sebenarnya kebutuhan dari si yang dipimpinnya tadi. Jadi hanya tahu memerintah sehingga kadang-kadang bawahannya merasa lelah dan nggak tahu di mana kelemahan mereka. Bahkan kadang-kadang sebagai bawahan nggak selesai tugasnya gitu. Jadi kalau yang di warna orange, maaf. Terus Bu. Kalau di warna orange ini menurut saya di sini adalah pemimpin yang mari mengayomi, jadi saling bekerja sama sehingga bisa menutupi antara satu dengan yang lainnya gitu. Jadi sehingga apapun tujuannya itu bisa dicapai. Berbeda dengan yang kuning tadi, tujuan yang mau dicapai itu nggak akan tercapai. Jadi sama-sama capek, pemimpin capek, sebagai bawahan juga capek. Itu menurut saya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Pinem. Jadi kalau menurut Bu Pinem tuh kalau yang di sebelah kiri atau yang orange ya, yang kuning itu lebih cenderung kelelah dua-duanya ya, capek ya, karena yang satunya capek teriak-teriak aja, yang bawahnya capek diteriak-teriakin ya Bu ya, capek disuruh-suruh tanpa mengerti sebetulnya tujuannya apa sih nih. Terus kemudian kebutuhannya apa, sedangkan kalau yang warna orange ini masing-masing sudah mau tahu ya perannya, kemudian kebutuhannya. Jadi mereka bisa bekerja dengan berkolaborasi dengan baik dan tidak merasa lelah di sini ya. Oke, saya izin untuk lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita simpan dulu tadi yang film Net India dan kemudian ilustrasi dari gambar yang berwarna kuning dan orange ini ya. Oke, kita lanjut. Sekarang join slide-nya Bapak Ibu. Jadi apa beda pemimpin dan pimpinan? Jadi nanti Bapak Ibu bisa ke slido.com, kemudian masukkan 642 dan 845 ya Bapak Ibu. Nah, oke, sekarang Bapak Ibu, teman-teman dari KPM, saya minta tolong ya untuk yang di kolom chat bisa dimasukkan ke Google Doc ya untuk dokumentasi. Terima kasih. Oke, Bu. Aduh, maaf. Saya keklik lagi setiap saya mengadmit teman-teman yang dari luar. Minta tolong ya teman-teman yang lain. Slido-nya mana ya? Ini Pak, jadi nanti Bapak Ibu tinggal masuk ke slido.com, ke ini ya, ke Google Chrome Bapak Ibu, tuliskan slido.com, nanti Bapak Ibu masuk ke sana, nanti disuruh menuliskan kodenya adalah 642845. Atau jika masih kesulitan bisa menuliskan di kolom chat ya apa bedanya pimpinan dan pemimpin. Pak Muhammad Dahlan ingin sharing apa beda pemimpin dan pimpinan? Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin sudah berarti pimpinan. Tapi pimpinan berarti sudah berarti pemimpin. Tapi pemimpin belum berarti pimpinan. Pemimpin artinya orang yang sudah tahu dan bisa mengerahkan apa yang keinginan dan kehendak yang ada.
yang dirasakan yang ingin dilakukan untuk melakukan suatu organisasi. Sedangkan pimpinan biasanya lebih berarah kepada institusi untuk membawa dan membangun institusi tanpa memperhatikan orang-orang yang begitu apa sih kebutuhan dan orang-orang yang berada dalamnya. Seperti itu gambaran saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dahlan. Jadi kalau menurut Pak Dahlan, pimpinan itu adalah orang yang ada di instansi ya, di pucuk paling atas gitu ya. Sedangkan kalau pemimpin tidak harus selalu menjadi pucuk paling atas, tapi dia bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikuti dia ya. Oke, di sini ada yang sudah 2 orang masuk ke dalam Slido. Di sini berkata bahwa pimpinan adalah orang yang mendapatkan SK, sedangkan pemimpin sebagai pemimpin, sedangkan pemimpin atau pimpinan nih yang mampu mengarahkan atau menggerakkan anggota timnya. Yang kedua adalah pimpinan adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu komunitas ataupun organisasi, sedangkan pemimpin adalah orang yang memiliki kemauan dan kompetensi sebagai contoh awal suatu perubahan. Oke, saya coba lihat di kolom chat ya Bapak Ibu, yang di Slido baru 2 orang, silakan masuk lagi ya Bapak Ibu. Di sini Pak Samsul dari IGI Aceh Utara, pemimpin identik dengan seseorang yang mampu menggerakkan sebuah organisasi, sementara pimpinan adalah orang yang ditunjuk sebagai pimpinan untuk memanage bawahannya. Bu Siti Aminah, beda pimpinan dan pemimpin. Pemimpin tidak harus pimpinan, sementara pimpinan adalah orang yang diberi wewenang menduduki suatu jabatan. Bu Nur Laila, pimpinan merupakan suatu jabatan atau lembaga tertinggi, sedangkan pemimpin adalah orang yang memiliki kekuasaan tertinggi. Oke. Bu Marlis Fatma, pemimpin adalah pejabat yang memimpin, sedangkan pimpinan, kok sama Bu, ini pimpinan dan pimpinan. Apa bedanya pemimpin dan pimpinan ya? Pimpinan status seseorang karena jabatan, pemimpin adalah orang yang mampu memimpin kelompok untuk melaksanakan kegiatan. Oke. Dari Pak Widi, pimpinan adalah pejabat, pemimpin adalah seseorang yang menggerakkan, mengayomi, dan membimbing. Pimpinan adalah orang yang memiliki jabatan dan menggunakan jabatannya untuk memerintah, sedangkan pemimpin adalah orang yang mengutamakan tujuan bersama. Oke. Pemimpin adalah orang yang mempunyai orientasi pada kesepakatan bersama, penentuan visi misi bersama, pemecahan masalah bersama, sedangkan pimpinan adalah orang yang diangkat dalam artian suka atau nggak suka, bawahannya ia tetap akan menjadi memimpin bawahannya ya, di sini memiliki otoritas dan oleh petinggi di atasnya diberikan tempat yang istimewa atau spesial karena kemampuannya atau karena sudah lama ikut dengan para petinggi di atasnya dan diberi kewenangan spesial sehingga bawahannya mau nggak mau harus ikut gitu. Kalau pemimpin kan nggak ya, dia bisa benar-benar di sini mengajak bahwa bukan bawahan di sini tapi follower atau pengikutnya untuk mengikuti apa yang dia mengikuti untuk apa istilahnya ya, bukan maunya si pemimpin, tapi benar-benar di sini kita menuju ke tujuan bersama. Nah, di sini kan sudah ada yang berkata bahwa pemimpin adalah orang yang mempunyai orientasi pada kesepakatan bersama, penentuan visi misi bersama. Nah, kalau kita kembali ke Let India tadi, sebetulnya visi misi bersama atau mimpi besarnya itu adalah apa di sini kalau yang di film ya? Adakah yang ingin mengajukan pendapat? Mimpi besar kalau yang di film Let India dianalogikannya sebagai apa di situ? Adakah yang ingin menjawab? Bapak Ibu silahkan. Bu Dina, silahkan Bu Dina dari APSI. Ya, baik, terima kasih. Sesuai film yang tadi ya Bu ya. Jadi kita melihat versi film tadi. Jadi kalau mimpi besarnya itu sebetulnya ya jalanan lancar lagi gitu. Karena tadi kan ada hambatan. Ya. Kemudian gara-gara pohon tumbang, hujan pula, macet pula. Ada yang kesel, ada yang abai, ada yang bahkan aparatnya tidur gitu ya, ada yang marah-marah dan seterusnya. Jadi dengan perjalanan lancar semuanya terjawabkan. Gitu Ibu. Oke, berarti mimpi besarnya adalah bagaimana caranya melewati jalan itu kembali ya. Iya, betul. Oke. Berarti nanti di sini saat kita nanti bergerak kita harus mempunyai mimpi yang sama dengan orang-orang yang kita ajak ya, berarti ya Bapak Ibu ya.
Oke, terima kasih. Di sini udah ada 15 orang yang menjawab, sekaligus juga yang di kolom chat ya. Saya izin untuk melanjutkan ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau agak sedikit nge-rap nih saya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Tadi kan kita sudah ngelihat film Let India tadi. Kemudian kita juga sudah mendeskripsikan atau membandingkan antara gambar yang berwarna kuning dan gambar yang berwarna orange. Kemudian tadi sebelum ini kita sudah juga mendeskripsikan apa sih bedanya pemimpin dan pimpinan. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk memetakan sebetulnya syarat menjadi pemimpin Merdeka Belajar itu apa aja sih? Gitu. Siapa yang ingin raise hand? Oh, Pak Muhammad Dahlan, silakan. Oke, baik. Syarat menjadi pemimpin Merdeka Belajar, yang pertama pastinya berpendidikan deh. Berpendidikan, yang kedua mau dan ingin untuk berkolaborasi serta untuk senantiasa berubah dan berubah. Yang ketiga, menghadapi hal-hal yang baru, tidak pernah menyerah dan senantiasa untuk belajar dan mengakui dirinya bahwa belajar adalah salah satu langkah untuk lebih memperkaya diri. Dan di samping itu berusaha untuk membawa orang-orang yang berada di bawahnya sebagai mitra kerja dalam rangka mewujudkan apa yang diimpikan bersama. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Dahlan. Di sini bisa saya coba untuk highlight di sini yang terakhir yang dari Bapak adalah bersama-sama untuk mengajak orang-orang untuk mengikuti. Ya. Jadi di sini ada follower yang memang percaya kepada si pemimpin. Oke, adakah yang lain? Bisa diambil dari modul-modul yang sudah Bapak kerjakan ya. Jadi bisa diambil dari Lead India tadi, bisa diambil dari gambar, membedakan gambar kuning dan gambar orange, kemudian juga bisa diambil dari modul-modul tersebut. Jadi syarat menjadi pemimpin Merdeka Belajar itu apa? Silakan Bu Vivit. Ya, terima kasih. Selain tadi yang disampaikan Pak Dahlan, saya rasa syarat utamanya juga ini ada adaptif. Jadi mau terus untuk mengikuti perkembangan atau perubahan yang ada. Bagaimana dia bisa memimpin atau meyakinkan orang jika dia terpaku dengan sesuatu yang kuno atau tidak up to date. Dia juga harus memiliki kepedulian. Itu yang saya rasa juga perlu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, saya coba buka satu-satu ya Bapak Ibu ya. Nanti dari situ Bapak Ibu juga bisa breakdown atau menjabarkan lagi sebetulnya yang dimaksud dengan syarat-syarat ini apa aja sih gitu ya. Izin ya Bapak Ibu ya. Jadi syarat menjadi pemimpin Merdeka Belajar itu adalah satu, sadar utuh. Kemudian harapan. Terakhir adalah belas kasih. Nah, yang dikatakan sadar utuh tadi adalah yang seperti dikatakan Pak Dahlan adalah memang selalu belajar, dikatakan sama Bu Vivit mau untuk selalu beradaptasi. Kemudian, apalagi nih Bapak Ibu yang dikatakan sadar utuh? Kalau harapan tadi kan mempunyai mimpi yang sama ya. Kemauan Ibu mungkin. Kemauan seperti apa Ibu? Boleh silakan. Iya, maksudnya di sini kan Merdeka Belajar itu berarti menginginkan suatu perubahan. Nah, perubahan itu ingin berubah, tapi kalau nggak ada kemauan dan keyakinan bisa berubah, ya mungkin juga nggak akan berubah begitu. Jadi sadar utuh itu bagian dari itu, salah satunya itu. Ya, oke, bisa. Oke, berarti sadar utuh di sini harus memahami bahwa perubahan itu harus dilakukan, bukan hanya dibayangkan ya, Bu Dina ya. Karena kalau dibayangkan tidak dilakukan, nggak jadi-jadi itu nanti gerakannya. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu tentang sadar utuh, harapan dan belas kasih. Silakan untuk bergerak dinamis mungkin. Bergerak dinamis. Bergerak dinamis itu masuknya nanti mungkin di harapan ya, Pak Dahlan. Betul. Nah, oke, ada lagi Bapak Ibu silakan untuk raise hand atau juga menuliskan di kolom chat. Komitmen, fokus pada tujuan serta reflektif. Itu untuk sadar utuh ya. Terima kasih Bu Irma Purba ya, ini kalau nggak salah ya dari Binjai atau dari Langkat. Bu Muharyani, empati ini masuknya di belas kasih ya. Impian yang sama yaitu perubahan itu masuknya di harapan. Bu Helda. Punya kemauan untuk bergerak, mempunyai jiwa rasa bersama dengan tim, bisa berkolaborasi, mampu menghadapi tantangan terhadap kaum yang mengabaikan. Di sini berarti masuknya ke
sadar utuh. Apalagi nih ya. Pak Said Muhsin, monggo Pak, silahkan Pak. Bisa untuk open mic. Baik, terima kasih Bu. Ya seperti yang kita lihat di video tadi Bu, hambatan itu ada, tapi sebagai pemimpin kita harus tahu apa yang terjadi di lingkungan sekitar sehingga kita bisa bersama-sama bergerak mengatasi hambatan tersebut. Demikian Ibu. Oke, terima kasih. Jadi ini menjadi satu kesatuan ya antara sadar utuh, harapan, belas kasih. Sadar utuh itu berarti ke diri kita sendiri ya, Bapak Ibu. Kita harus sadar bahwa kita di sini sebagai seorang pemimpin perubahan atau penggerak perubahan, kita harus memberdayakan atau menggerakkan teman-teman di sekitar kita agar kita nggak gerak sendiri. Kalau kita gerak sendiri, akhirnya jadi yang warna kuning nanti jadinya ya. Jadi seorang bos yang cuma hanya bisa teriak-teriak, sedangkan yang lainnya kebingungan dengan teriakan ini belum selesai, sudah harus mengerjakan itu belum selesai, harus mengerjakan apa yang lain gitu. Nah, itu dikatakan sadar utuh bahwa dia harus sadar bahwa dirinya adalah seorang pemimpin. Kita harus sadar bahwa kita adalah seorang pemimpin di sini. Harapannya adalah kita sama-sama punya harapan besar. Apa berarti sini tujuan yang harus kita tuju. Kemudian belas kasih atau empati di sini benar-benar kita bisa memahami bukan follower ya, tapi pengikut atau yang kita ajak untuk bergerak bersama. Kebutuhan mereka apa sih? Itu yang nanti kita sama-sama ajak. Jadi belas kasih itu di sini adalah empati ya Bapak Ibu. Kita bisa memetakan apa sih kendala yang kita hadapi bersama, kemudian bagaimana sih kita mencari solusinya. Jadi bukan mengeluh, tapi betul-betul di sini sama-sama kita mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi bersama. Oke, saya izin lanjut berarti ya Bapak Ibu ya. Nah, minta tolong ya teman-teman untuk mengkopikan Padlet HTTPS bit.ly strategi sebentar ini apa ya? Strategi bergerak dari Bapak Ibu. Ya, jadi di sini HTTPS coba saya tulis dulu ya Bapak Ibu ya. Titik 2, kok nggak kelihatan, bentar, maaf. HTTPS titik 2 nanti silakan diklik bit.ly strategi bergerak. Nah, Bapak Ibu tadi kan sudah mengetahui ya bagaimana sih seorang pemimpin, bagaimana sih dia menggerakkan perubahan seperti anak kecil tadi ingin untuk menggerakkan memindahkan pohon tersebut agar jalanan menjadi lancar sehingga semua orang bisa melewati itu kembali ya. Nah, jadi strategi apa sih yang harus saya lakukan untuk bergerak, menggerakkan, berdampak, dan berkelanjutan. Jadi silakan Bapak Ibu tulis ya, strategi apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk bergerak, menggerakkan, berdampak, dan berkelanjutan. Jadi saat level 0 itu Bapak Ibu bergerak di sini. Bapak Ibu mulai menularkan pikiran tentang ini loh Merdeka Belajar. Nah saat level 1 Bapak Ibu mulai menggerakkan, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang penggerak perubahan, mengajak teman-teman rekan di sekitarnya, agar apa? Agar bisa berdampak dan berkelanjutan. Oke, saya izin untuk ke Padletnya ya Bapak Ibu ya. Saya ingin lihat apakah Bapak Ibu sudah berhasil masuk dan menambahkan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk menuliskan namanya, kemudian menuliskan strateginya ya. Jadi subjeknya itu yang di awal itu adalah nama Bapak Ibu, kemudian dituliskan strategi apa yang Bapak Ibu lakukan untuk bergerak, gerakan, berdampak, dan berkelanjutan. Nanti Bapak Ibu bisa saling like, bisa juga berpendapat. Ada 10 orang yang masuk. Nah ini sudah masuk nih Pak Wahyu Kris, amati pendekatan, ajak sepakati. Kemarin Pak Wahyu Kris diajak sama berdua ya kalau nggak salah ya, menjadi narasumber di level 1 ya, di Kalimantan kalau nggak salah ya, Pak Wahyu Kris ya. Dari Bukatmi kalau nggak salah, kalau Bukatmi bergerak mengajak Pak Wahyu Kris dan siapa satu lagi saya agak lupa.
Oke, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan. Strategi saya membangun komunikasi dengan rekan sejawat dengan baik, menyampaikan ide dan mengajak untuk bergerak. Intinya tergerak, bergerak, menggerakkan. Ini ya kalau dari Pak Dahlan, sosialisasi tentang hal baru. Bu Irma Purba, komitmen melakukan perbaikan dan kolaborasi mencapai visi bersama dan terus belajar menyesuaikan kondisi pendidikan yang terus berkembang. Bu Vivit mulai melakukan hal yang sudah dipelajari atau praktik baik. Kemudian yang kedua adalah mencari rekan guru yang sevisi untuk guru, kepala sekolah maupun pengawas yang sevisi untuk mulai bergerak dan menggerakkan komunitas dengan menyebarkan praktek baik. Yang ketiga adalah menyebarkan virus baik ini sehingga semakin banyak yang mengikuti. Said Muksin, Pak Said di sini berdiskusi, mencari miskonsepsi, mencari solusi dan melakukan praktek baik. Bu Katmi, melakukan pengamatan dan pemetaan siapa yang akan diajak untuk bekerja sama, menyepakati jadwal, kemudian berkolaborasi untuk bergerak. Silakan Bu Katmi untuk open mic untuk bercerita tentang pengalaman Bu Katmi atau strategi Bu Katmi dalam bergerak dan menggerakkan. Selamat sore, Ibu. Sore Bu Katmi. Selamat sore Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Maaf ya Ibu, saya telat karena baru saja nyampe rumah. Kemarin pengalamannya yang pertama karena memang beberapa waktu sebelum saya melakukan ini, saya mengamati dulu siapa yang akan saya ajak jadi narasumber kemarin, dan ada pilihan kemarin ada 4, tapi ketika saya komunikasi melewati WA sepertinya dan hasil dari pembicaraan ngobrol begitu, nah saya mendapatkan 2 orang yang memang benar-benar yang pertama dari segi waktu, kemudian yang kedua dari segi kesesuaian dengan tema yang akan saya sampaikan ke calon-calon penggerak yang akan kita ajak itu. Karena kan selama ini saya jujur mengatakan bahwa sebenarnya bertaburan gitu tawaran-tawaran tema-tema Zoom itu gitu. Baik pun yang dari diklat yang resmi atau dari mana saja. Jadi akhirnya saya memikirkan, oh yang sesuai dengan yang saya rencanakan temanya ini. Kebetulan tema saya kemarin itu yang pertama membuat website kelas, karena salah satu guru yang saya inikan itu dia berhasil membuat website kelas itu, jadi tidak lagi berharap hanya dengan GCR atau dengan WA saja, jadi lengkap. Jadi di kelas beliau itu sama seperti koran berjalan, segala informasi seperti buletin lah yang berjalan setiap hari di kelasnya. Jadi siswa itu enak sekali, hanya dikasih link, lalu siswa pun bisa komentar di situ. Saya lihat itu sangat bermanfaat. Nah, beliau oke deal waktunya, ya saya bawa. Kemudian yang kedua di sini banyak keluhan itu Bu, ya mungkin sama dengan saya juga yang harus selalu banyak belajar tentang bagaimana menulis kalimat yang sesuai. Kadang kan karena di daerah itu kami menyadari sering jika mau menulis keberatannya di mana, kadang saya itu nggak bisa nulis kalimat yang bagus gitu. Bagusnya dalam artian yang sesuai dengan ejaan lah yang pasti yang pertama. Nah, lalu akhirnya saya ajak guru bahasa Indonesia. Kebetulan beliau juga banyak sudah ikut penulisan buku dan beliau aktif juga di Satu Guru Satu Buku gitu. Jadi saya pikir cocok dengan membuat website kelas tadi, karena ada beberapa guru yang gimana sih cara nuliskan kalimat informasi ke siswa gitu. Jadi sepertinya jadi halangan kalau yang seperti itu, akhirnya ya itulah. Kemudian singkatnya sudah di waktu walaupun sama-sama sibuk. Kenapa saya mengambil pagi? Karena sore sekarang ini sepertinya Bapak Guru banyak ikut kegiatan lain. Oh gitu. Ya. Ada ikut webinar ini, ikut Zoom ini, ikut Zoom itu. Waduh, pagi kan ngajar, katanya. Yaudah kita selipin aja, waktunya jam 10. Itulah juga yang akan menjadi tantangan, dan saya buat kemarin di komentar saya, memang waktu lah sekarang yang kita sulit mencari, karena pasti bahkan banyak alasan pengikut kita. Oh maaf, jam 10 saya ada jam ngajar. Oh maaf, jam 10 itu kan jam kerja. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang bisa aja. Akhirnya ya begitu jadinya dapatnya. Tapi saya bersyukurnya karena memang kalau menurut saya sendiri, semoga ini benar, sasarannya
saya dapat gitu kan, ada satu lah yang guru dari daerah yang sangat antusias. Itu yang saya mau, itu yang dari daerah. Saya tidak banyak memberikan kesempatan ikut kepada yang di dalam kota karena kan informasinya sangat cepat. Bisa saja gitu, saya bisa suatu waktu mengajak mereka luring. Nah, yang dari daerah-daerah seperti yang pernah saya bilang, mereka sangat sulit. Itu pun dengan keluar masuk gitu karena sinyal, tapi sangat antusias mau ikutnya, itu yang saya mau. Gitu. Terima kasih kalau terlalu panjang. Terima kasih Bu. Terima kasih, seru banget ya karena Ibu ingin sekali mengajak rekan-rekan guru yang betul-betul di sini kurang mendapatkan akses ya Bu ya. Benar Bu, iya, dari daerah-daerah iya. Dari daerah-daerah yang memang kurang akses sehingga kurang informasi dan akses ya di sini, dan Ibu berharap ada yang mau bergerak di sini, dan alhamdulillah Ibu dapat ya di sini ya. Iya. Oke, dan betul itu Bu. Berarti di sini praktek gerak level 1-nya Ibu di sini bisa dikatakan berhasil kalau Ibu sudah berhasil menemukan itu dan menggerakkan calon penggerak yang akan menjadi penggerak ini. Oke, saya ingin satu lagi ya yang belum pernah. Saya coba lihat dulu ya. Bu Suwarti, silakan dari KGBN. Siap Bu, masih ada di sini. Kalau saya bergeraknya dimulai dari guru-guru yang ada di sekolah, itu memberikan ngajak mengikuti dari di komunitas, mengikuti komunitas yang ada di Binjai, kemudian contoh-contoh praktik baik itu saya sampaikan ke guru-guru, kemudian di teman-teman sejak saya kepala sekolah saya ajak untuk bergerak memberikan contoh-contoh baik itu boleh kita kumpulin, misalnya di kecamatan itu satu kepala sekolah, satu contoh praktik baik, kemudian bisa dijadikan sebuah tulisan gitu. Salah satunya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi begini ya Bapak Ibu, kalau kita ingin menggerakkan, jangan terlalu jauh dulu. Jadi cukup pertama kali yang harus kita petakan adalah yang ada di sekitar kita. Kalau di sekitar kita di sini para guru, berarti kan guru-guru rekan kita di satu sekolahan ya. Kepala sekolah juga sama. Ayo kita gerakan sekolah kita. Jadi komunitas itu nggak harus komunitas besar dulu. Dimulai dari yang ada di sekitar kita dulu ya. Jadi kita buat komunitas sekolah yang memang mau belajar, kemudian nanti bisa berkembang lagi, dan seterusnya. Oke, ini sambil terus Bapak Ibu bisa mengisi Padletnya dan bisa saling like ya Bapak Ibu. Jadi silakan untuk di-like, nih ada Bu Halimah sudah ada yang meng-like satu, jadi yang lain-lain boleh di-like. Nanti kalau saya like-nya nanti terakhir ya Bapak Ibu ya, izin ya. Nanti juga insya Allah akan saya komen. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, tadi kan kita sudah punya strategi ya untuk bergerak. Nah, saya ingin bertanya lagi nih kepada Bapak Ibu. Kalau di level 1 kan Bapak Ibu diajak untuk memimpikan bagaimana caranya mewujudkan kelas impian atau sekolah impian Bapak Ibu bersama murid-murid dan modul apa yang bisa mewujudkan itu. Nah, sekarang Bapak Ibu diajak tadi untuk memikirkan strategi apa ya. Nah, sekarang modul mana yang bisa membantu Bapak Ibu untuk menjadi penggerak Merdeka Belajar, dan mengapa modul yang diberikan oleh guru, pemimpin sekolah, dan pengawas itu adalah sama, tidak dibedakan. Jadi bisa dituliskan di kolom chat, atau kemudian Bapak Ibu bisa raise hand untuk bercerita ya, modul mana sajakah yang membantu Bapak Ibu untuk menjadi penggerak yang Merdeka Belajar, dan mengapa di level 1 ini modul yang diberikan untuk guru, pemimpin sekolah, dan pengawas itu sama. Adakah yang ingin raise hand untuk bercerita? Selain menuliskan juga di kolom chat. Coba-coba boleh kah? Boleh lah, kenapa tak boleh Pak Dahlan? Silakan. Alhamdulillah saya coba mereview apa yang setelah saya pahami setelah melalui. Yang pertama modul dasar 4. Modul dasar yang 4 itu untuk dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kedua di modul level 0
yakni modul apa sih bagaimana saya menjadi pemimpin, dan yang kedua bagaimana ciri pemimpin itu, dan yang ketiga itu adalah yang berbicara tentang sindrom pemimpin kalau nggak salah, yang ada isinya tentang sindrom kepemimpinan. Nah, mengapa modul yang diberikan untuk guru, pemimpin sekolah, dan pengawas sekolah sama? Alasan saya gini, agar kita satu nada untuk melangkah bersama beriringan, mempunyai dasar berpijak yang sama, sehingga mempunyai arah dan tujuan dalam gerak, sehingga dalam perjalanannya tidak terjadi suatu perbedaan yang cukup signifikan, namun kita berkolaborasi untuk jalan bareng bersama dalam rangka meniti harapan, yakni untuk mencapai impian yang diimpikan nantinya adalah profil pelajar Pancasila. Kenapa kita harus punya label yang sama? Karena kita akan bergeraknya sama-sama. Karena kalau labelnya beda, gerakannya dan kekuatannya serta powernya juga beda, bisa jadi ada yang tertinggal. Padahal di sini tidak ada yang tertinggal nantinya. Kita barengnya maju dan akhirnya sampai ke finish juga lebih maju, dan ini yang akan membawa orang-orang di luar sana untuk tergerak juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Dahlan. Bahwa di sini yang diharapkan adalah punya keinginan yang sama untuk sama-sama bergerak ya Pak Dahlan ya. Jadi nggak boleh ada yang saling mendahului atau saling bergesekan ya diharapkannya ya. Oke, terima kasih. Pak Anang Mulyana dari APSI, silahkan. Terima kasih, Bu. Mungkin dari saya ingin menyampaikan bahwa pemimpin itu semua adalah pemimpin. Ada pemimpin sekolah, ada pemimpin kelas, ya, ada pemimpin diri sendiri. Jadi semua harus punya satu visi, semua harus bisa menggerakkan teman-teman yang ada di sekitarnya. Makanya modul yang saya sukai adalah modul yang pemimpin merdeka belajar itu. Jadi kalau ada saya dua lihat loh, memang Pak. di situ. Kenapa? Ada dua yang pemimpin merdeka belajar, yang satu mengenal diri dan yang satu menjadi. Yang mana? Pemimpin merdeka belajar, Bu, ada Bu yang mengenal diri itu. Mengenal diri ya. Kan ada dua, yang jadi, satu mengenal diri, yang satu menjadi pemimpin merdeka belajar. Mengenal diri itu, jadi artinya memang harus mulai dari diri. Kalau mau merubah dunia harus merubah kita sendiri gitu. Saya kira itu Bu dari saya. Makasih. Terima kasih Pak Anang. Jadi kalau Pak Anang, menurut Pak Anang tuh modul yang paling berkesan banget itu adalah mengenal diri ya. Karena kita benar-benar harus tahu diri kita, kelemahan kita dan kekuatan kita tuh apa, agar kita juga bisa mengajak orang lain dan kita juga bisa mengenali kekuatan dan kelebihan dari orang-orang yang akan kita ajak ya. Terus kenapa modul yang diberikan itu sama? Karena kita semua sejatinya adalah para pemimpin ya. Ya, betul. Oke, Pak Wahyu Kris silahkan. Halo, semoga suara saya terdengar. Aman, Pak. Iya, Ibu. Saya paling berkesan dengan modul percakapan yang menggerakkan. Kenapa, ya, Pak? Kenapa begitu? Ketika saya merancang praktik gerak level 1 ini, ketika saya mengamati, mengajak, membangun kesepakatan, itu sangat-sangat butuh percakapan. Jadi menurut saya itu yang paling berkesan buat saya sih, karena saya secara tidak langsung juga menerapkannya ketika merancang praktik gerak level 1 ini. Nah, kemudian mengapa modul yang diberikan untuk guru, pemimpin sekolah, pengawas sama? Kalau menurut saya sih memang ketiganya itu punya peran yang sama sebagai pemimpin. Kalau dikaitkan dengan sebelumnya, mungkin guru, pemimpin, dan pengawas, katakanlah itu pimpinan atau posisi. Tapi ketika berperan sebagai pemimpin, maka modulnya harus sama-sama pemimpin yang menggerakkan perubahan. Kira-kira begitu, Bu. Terima kasih Pak Wahyu Kris. Karena kalau kita ngajak mau nggak mau harus bercakap-cakap ya Pak Kris ya. Iya betul, percakapan sangat penting. Masa kita mau pakai bahasa Tarzan gitu kan nggak mungkin ya. Oke, ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk pendapatnya ya. Saya izin untuk lanjut lagi ya, karena ternyata waktu kita udah berjalan dengan demikian cepat. Oke, saya lanjut. Nah, ini Bapak Ibu pesan kita yang harus kita coba kita coba jalani bareng-bareng ya. Karena pemimpin yang besar atau pemimpin yang berhasil itu bukan karena kekuatannya, tapi karena dia bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin lagi yang baru. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini kalau nggak salah tadi saya sudah melihat Pak Rizky masuk ruangan. Jadi nanti untuk slide selanjutnya ini akan dipandu oleh Pak Rizky.
Sebentar Pak Rizky, saya coba jadi Oke, siap. dulu ya, sebentar Pak. Siap, Bu Wip. Suaraku kedengeran nggak? Aku di pinggir jalan soalnya. Aman Pak. Aman ya, sebentar. siap, Aman. siap. Nanti Pak Rizky yang akan akan share screen atau aku aja Pak yang share screen? Boleh aku. Oke, siap. Aku stop share screen ya. Silakan Pak Rizky. Oke, sebentar. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa pada sore hari ini. Tadi sudah mendengarkan banyak tentang pemimpin dan pimpinan ya teman-teman semuanya, bahwa kita semuanya itu pemimpin, baik itu guru, kepala sekolah ataupun pengawas. Oleh karena itu kenapa modul-modul yang dipelajari juga ada kaitannya. Nah, ini pada next level setelah teman-teman mengikuti sesi-sesi asinkron, teman-teman sudah belajar beberapa modul, apa kira-kira yang bisa dilakukan ya teman-teman setelah ini. Nah, ini saya akan sampaikan teman-teman apa yang mungkin kira-kira bisa disampaikan, apa yang akan bisa dilakukan. Oke, jadi salah satunya yang akan dilakukan, ini bagi teman-teman yang sudah membuka modul praktek gerak mungkin sudah tahu kira-kira apa yang dilakukan. Kan kalau praktek gerak level 0, teman-teman bikin sesi nonton bareng dan desiminasi. Ya, apa yang dipelajari di PPMB disampaikan kepada teman-teman yang lainnya melalui sesi-sesi itu gitu. Nah, kalau yang di PPMB yang level 1 apa praktek geraknya? Prakteknya apa kira-kira? Nah, ini yang akan saya sampaikan teman-teman pada sore hari ini. Yang pertama mungkin saya akan memutarkan sebuah video, teman-teman mungkin sudah pernah teman-teman lihat ya video ini. Sebentar. Oke, ini video tentang mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya tentang yang bentar aku coba ulangi share screen apakah audio saya sudah menyala atau belum. Sebentar ya. Oke. Udah sepertinya. Sebentar. Nah, oke. Ini udah baru bisa. Oke, saya izin share screen. Share audio. Nah, ini. Nah, mungkin teman-teman udah pernah nonton kemarin yang sesi ada seorang yang nari ya. Di tepi pantai. Happens start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons from it. First, of course, you know, a leader needs the guts. Jadi isunya di sini ada seorang gila, orang gila pertama yang nari nggak jelas, kemudian orang lain mungkin nonton sesuatu itu tuh dengan sangat apaan sih itu gitu. To stand out and orang be lain ready itu nonton. to follow. Nah, itu. Now notice that the Tapi leader in ternyata great ada orang gila yang kedua. Wah, aku coba pingin ikut gitu. Dia akhirnya ikut. Nah, setelah ada orang gila yang kedua sees him ini, as an equal. So now nanti it's kita not lihat. about the leader anymore, it's about them, plural. Nah, orang gila yang kedua ini tiba-tiba nunjukin jari kayak gini, ayo ikut nari gitu. Jadi orang gila pertama tadi gila, nari sendirian, dilihat orang, kemudian ada satu orang gila yang percaya pada orang gila tersebut, kemudian dia coba ngajak yang lainnya, dan apa yang terjadi Now, their teman-teman? first follower is actually an underestimated form of leadership in itself. It takes guts to stand out like that. The first lone nut, it's not two nuts. Immediately after, Nah, akhirnya 3 more. ternyata banyak orang yang ikut teman-teman semuanya, banyak orang yang ikut gitu sampai akhirnya kalau di sini di akhir ya, bentar, di akhir itu tuh bahkan yang ikut sampai segini nanti. Nah ini yang ikut bisa banyak banget. Coba bayangkan ya, dari satu orang gila yang tadinya dianggap aneh, ada satu orang yang percaya bahwa ini bukan aneh, akhirnya ngajak yang lainnya sampai semua orang yang ada di situ ikut nari kayak gitu, ikut melakukan gerakan itu. Nah ini salah satunya yang kami percaya ketika membawakan tentang Merdeka Belajar, teman-teman. Merdeka Belajar itu sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang itu tuh sesuatu yang baru, sesuatu yang baru diketahui. Nah, untuk menyebarkan Merdeka Belajar itu tidak bisa serta-merta langsung cepat gitu. Yang kami percaya Merdeka Belajar itu tuh bisa bisa digerakkan atau bisa disebarkan itu ya kayak tadi dari orang pertama, orang kedua dan lain sebagainya, teman-teman. Ya bisa nih teman-teman misalnya, wah aku pengen nyebarin Merdeka Belajar sama Langgards. Langgards itu tuh yang biru ini orang yang paling susah bergerak
gitu. Aku pernah dulu ketika jadi guru, ketika ingin nyebarin Merdeka Belajar atau nyebarin pembelajaran yang inovatif, pembelajaran yang berpihak pada anak, saya ngajak guru yang paling susah, guru yang pernah nyemooh saya, guru yang pernah bikin pembelajaran saya itu terus pernah dikata-katain kayak gitu. Saya ngajakin guru tersebut dengan ngirim WA tentang video-video pembelajaran yang bagus, tentang ceramah-ceramah pendidikan. Yang terjadi guru tersebut nggak berubah, teman-teman. Nah, yang namanya perubahan itu nggak bisa seperti itu, teman-teman. Perubahan itu harus dimulai dari sedikit demi sedikit. Nah, ini namanya teori difusi inovasi. Nah, peran kita sebagai penggerak kan salah satunya kan menyebarkan itu ya, menyebarkan Merdeka Belajar, menyebarkan apa yang kita percayai di PPMBI, di belajar tentang itu kan, di beberapa modulnya. Bagaimana bikin kesepakatan kelas, alih-alih bikin peraturan, bagaimana merancang asesmen formatif, bukan hanya sekedar asesmen formatif, sumatif, bagaimana merancang RPP yang berpihak pada anak, bukan sekedar RPP yang hanya ngambil dari internet kayak gitu. Nah, ini kan peran kita sebenarnya, peran kita untuk menyebarkan ini, teman-teman semuanya. Nah, kita di PPMB ini itu termasuk inovator. Ya, teman-teman di sini yang ikut PPMB itu tuh termasuk inovator. Perannya teman-teman adalah, kalau dilihat dari sini, adalah menyebarkan ini agar sampai ke sini, ke 16% ini yang terakhir. Nah, caranya adalah mencari pengadopsi awal, kayak orang yang nari kedua tadi, orang gila yang kedua. Teman-teman di sini adalah orang gila pertamanya untuk menyebarkan inovasi. Ya, nah ini, teman-teman itu adalah inovator. Teman-teman itu paling sedikit jumlahnya yang punya inisiatif, yang paling duluan kalau ada inovasi, aku mau nyoba dulu aku pingin ini dulu gitu, nggak takut salah. Itulah teman-teman. Teman-teman di sini itu yang jumlahnya 2,5% dari ekosistem. Ya, yang nggak takut salah, yang mau nyoba dulu kalau ada inovasi, yang berani ngambil risiko, yang berjiwa petualang, yang selalu ingin jadi yang terdepan, itu teman-teman semuanya di sini, inovator. Perannya apa? Memulai inovasi, teman-teman. Menyebarkan inovasi. Gitu. Jadi orang gila pertama, orang yang goyang-goyang sendiri, orang yang nggak takut salah, orang yang merasa bahwa ini itu sesuatu yang baik. Nah, itu teman-teman yang di sini. Nah, kemudian perannya teman-teman, gimana caranya agar teman-teman mendapatkan pengadopsi awal. Orang yang akan menyebarkan ini ke banyak orang yang lainnya. Jumlahnya 13,5%. Biasanya teman-teman semuanya pengadopsi awal di sini adalah orang-orang yang percaya akan yang dibawa teman-teman itu tuh baik. Itu jadi ketika melihat rekan-rekan peserta PPMB ini sudah melaksanakan pembelajaran merdeka, tuh kayak, kayaknya aku pingin niru deh. Kayaknya aku pingin bisa kayak gitu deh di sekolahku, di kelasku kayak gitu. Itu tuh pengadopsi awal. Orang-orang yang selalu berpikiran maju, yang optimis, ya, orang-orang yang optimis, orang-orang yang nggak pesimis, orang-orang yang mau maju, pendapatnya dihormati biasanya, dan pendapatnya diikuti oleh orang banyak. Itu pengadopsi awal. Nah, ini PR teman-teman. PR-nya adalah mencari pengadopsi awal. Nah, salah satunya itu dengan yang level 1 kemarin, ketika teman-teman bikin sesi nobar, sesi diseminasi itu, coba lihat siapa peserta yang dengan wajah mata berbinar-binar, dengan semangat mendengarkan, itu tuh biasanya pengadopsi awal yang ingin coba. Itu coba cari pengadopsi awal di sekolahnya teman-teman, di MGMP-nya di teman-teman, KKG-nya teman-teman. Perannya itu apa? Menjembatani inovasi, teman-teman. Itu jadi yang akan menyebarkan inovasi itu ya ke masyarakat luas. Nah, kemudian ketika teman-teman itu bikin sesi, kemudian didengarkan oleh yang lainnya, itu akan didengarkan oleh mayoritas awal. Biasanya mayoritas awal itu tuh yang baru mengadopsi inovasi itu setelah beberapa orang melakukan inovasi gitu. Apalagi orang-orang yang dipercayai, oh dia tuh sudah melakukan inovasi, aku mau gitu. Jadi dia itu nggak ngambil resiko kayak orang pertama kayak tadi. Yang pertama tadi kan misalnya belum banyak yang pakai, tapi dia mau pakai ya. Kalau yang mayoritas awal ini nggak, baru ketika ada beberapa yang pakai, dia baru mau pakai gitu. Nah, salah satunya tadi dijembataninya oleh pengadopsi awal tadi, teman-teman semuanya. Ketika inovasinya sudah terbukti manfaatnya, gitu, mengamati praktek gerak orang lain yang sudah melaksanakan Merdeka Belajar itu baru. Nah, kemudian inovasi itu baru akan tersebar secara luas juga
ketika mayoritas awal sudah melaksanakan dan ini mayoritas akhir orang yang nggak percaya perubahan, orang yang nggak percaya tentang Merdeka Belajar, yang skeptis, apa sih Merdeka Belajar itu, apa sih nggak penting gitu. Itu akhirnya tuh biasanya mau berubah ketika banyak yang make gitu. Kok ternyata banyak yang make dan ternyata terbukti berhasil. Nah ini peran dari mayoritas akhir teman-teman semuanya. Jadi mayoritas akhir di sini itu baru akan berubah. Kemudian terakhir orang yang paling susah berubah dan mungkin baru bisa berubah ketika mungkin 80%, 75% di sebuah ekosistem di sekolah itu tuh melaksanakan Merdeka Belajar. Karena dia ngerasa sendirian ya. Kok aku dewean, aku sendirian ya. Yang lainnya sudah melaksanakan Merdeka Belajar. Nah akhirnya dia baru melaksanakan yang langgar ini gitu. Jadi yang namanya inovasi, baik itu nanti ada kurikulum merdeka atau apapun tuh nggak bisa cepat. Selalu melalui tahap ini. Harus ada orang yang mengawali, ya harus ada orang yang mengawali, kemudian yang mengawali itu bikin sesi berbagi praktek baik, kemudian diketahui oleh pengadopsi awal, ya pengadopsi awal bikin sesi juga sampai akhirnya bisa sampai ke langgar. Nah, salah satunya agar praktek baik itu bisa tersebar, ini teman-teman, dengan berbagi praktek baik. Coba bayangkan, teman-teman itu peserta PPMB, sudah tahu tentang Merdeka Belajar, tapi kalau hanya disimpan sendiri, kalau hanya di dumpetke atau nggak disebar-sebarkan sendiri, apakah orang-orang di sekitar teman-teman tahu apa yang teman-teman pelajari, apakah tahu tentang Merdeka Belajar? Nggak bisa, ya. Jadi sesuatu inovasi bisa tersebar itu salah satunya dengan publikasi, berbagi praktek baik, sesi di KKG, sesi ngobrol di rapat tentang pencapaian murid, apa yang kita lakukan, kemudian nyebarin di media sosial, itu berbagi praktek baik. Ya bayangkan kalau dari inovator pengadopsi awal itu tuh disimpan sendiri oleh pengadopsi awal teman-teman semuanya, nggak mau disebarkan lagi, ya inovasi itu nggak akan tersebar. Orang-orang nggak percaya tentang itu. Jadi itu teman-teman semuanya, ya. Jadi salah satu sesinya adalah berbagi praktek baik. Nah, inilah yang akan kita lakukan di sesi praktek gerak yang level 1 ini teman-teman semuanya. Kalau teman-teman buka modulnya, ya praktek gerak PPMB level 1, teman-teman akan lihat apa yang teman-teman akan lakukan, yaitu mencari penggerak pertama. Teman-teman PR-nya adalah mencari early adopter, pengadopsi awal. Teman-teman kan udah inovator ya. PR-nya adalah mencari penggerak pertama ini, pengadopsi awal. Nah, setelah ini aku coba bukakan ya tahapan praktek gerak level 1. Saya bukakan agar teman-teman tahu kira-kira apa yang akan dilakukan teman-teman semuanya di praktek gerak level 1. Beda dengan praktek gerak level 0. Kalau di praktek gerak level 1 itu teman-teman posisinya sebagai fasilitator teman-teman semuanya. Fasilitator yang akan mencari narasumber. Nah, peran teman-teman di sini adalah mencari narasumber minimal 2 orang, ya. Jadi orang-orang yang mau menyebarkan Merdeka Belajar juga, teman-teman semuanya kayak gitu. Kemudian dari situ nanti teman-teman bikin sesi. Ya, sesinya kayak gini ya. Jadi nanti teman-teman nyari orang jadi narasumber. Setelah itu sesinya kayak gini urutannya. Nanti teman-teman di awal kayak gini ya, urutannya menceritakan tujuan, menceritakan program yang diikuti, menyampaikan susunan acara. Teman-teman hanya jadi fasilitator yang akan mencari narasumber. Ini perannya lebih tinggi daripada narasumber gitu. Nah, di awal nanti teman-teman akan memperkenalkan narasumber. Ini loh, aku punya 2 narasumber yang akan berbagi tentang praktek Merdeka Belajarnya di kelas. Habis itu praktek narasumber pertama sharing, narasumber kedua sharing, habis itu ada sesi refleksi, udah itu habis itu penutup. Sekitar 1 jam teman-teman semuanya sesinya. Itu. Nah, sebelum itu ada kegiatan sebelum praktek gerak, harapannya teman-teman melakukan ini dulu. Ya, mencari narasumbernya, amati. Teman-teman di sekolah ini siapa nih yang kira-kira punya praktek Merdeka Belajar? Teman-teman di KKG siapa nih yang punya praktek Merdeka Belajar, yang kayaknya punya inovasi pembelajaran, yang sering sharing di medsos atau pernah ngomong tentang apa, itu yang bisa kita ajak teman-teman. Itu satu, mengamati dulu. Setelah tahu orangnya siapa, teman-teman ajak ngobrol, percakapan. Ya divalidasi benar, kamu tuh punya praktek Merdeka Belajar, coba dong ceritakan praktek kamu kayak apa, inovasinya, pembelajarannya kayak apa, atau kepemimpinannya kayak apa.
Misalnya orang itu cerita tentang bagaimana dia mengajar pantun dengan gurindam, dengan rap, dengan lagu rap, kemudian ngajarin matematika, tapi dengan pembelajaran berbasis proyek. Wah, ini menarik nih misalnya. Tapi kok masih pakai hukuman ya? Tapi kok masih pakai iming-iming ya? Nah, di situ diajak ngobrol teman-teman semuanya. Menurut modul yang saya pelajari di ini, ada beberapa mungkin itu nggak perlu disampaikan nanti. Gitu. Jadi teman-teman perannya di percakapan ini memvalidasi apakah praktek merdeka belajar itu sudah benar-benar merdeka belajar atau belum. Itu teman-teman. Ya, kemudian setelah mengetahui ceritanya, sudah tahu orangnya, teman-teman aja, kamu mau nggak bikin sesi ngobrol biasa aja sih, kamu cerita kayak tadi kamu cerita ke aku gitu. Nanti sesinya aku ngundang ke teman-teman yang lain deh biar dengar praktek merdeka belajarmu gitu. Habis itu sepakati waktunya kapan, udah bikin sesi, bikin poster boleh, disebarin ke teman-teman boleh. Nah, itu teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman juga bisa unduh posternya di sini. Ini posternya ya, biar teman-teman tahu. Di sini sudah saya bikin template-nya. Di sini ada beberapa. Jadi nanti di sini di poster itu kalau narasumbernya satu, di sini silakan fotonya diganti fotonya narasumbernya teman-teman, nama narasumber siapa, nama instansinya siapa, di bawah sini tuh bisa diisi namanya teman-teman sebagai fasilitator. Bisa juga dikasih foto kecil kayak gini. Nah, di sini juga yang kalau narasumbernya 2, saya udah kasih template-nya juga. Kalau narasumbernya lebih dari 2 juga boleh kayak gini. Ya, silahkan nanti teman-teman yang punya kemerdekaan dalam mencari narasumber. Nah, itu teman-teman semuanya. Kemudian, selama ya kayak tadi urutannya ya, sesuai yang disampaikan narasumber, harapannya sesuai ini awal, tantangan, aksi, perubahan, pelajaran. Ini ada contohnya semuanya, silahkan. Kemarin tuh di saat yang angkatan 1 banyak yang tanya, Pak Rizky, ini acaranya harus formal ya? Acaranya teman-teman sesederhana ngobrol di ruang guru ya. Jadi ada 2 orang yang ngobrol, kemudian ngajak yang lainnya untuk hadir di situ, udah praktek baik teman-teman. Jadi salah satunya yang ingin kami bongkar miskonsepsinya, kegiatan-kegiatan yang kayak gini tuh nggak harus formal, nggak harus di hotel, nggak harus nyediain konsumsi, nggak harus ada uang transport untuk narasumber. Nah, ini yang kami akan bongkar. Dan narasumber di sini tuh nggak harus pakai PowerPoint juga, hanya sekedar cerita juga bisa kayak gitu. Itu sih teman-teman. Nah, monggo semuanya sudah ada link-linknya di modul praktek gerak level 1 di sekolahmu, nanti bisa diunduh semuanya di situ. Nah, silakan saya kembalikan ke moderator. Nanti setelah ini mungkin mau ada sesi tanya jawab, silakan ya berkaitan dengan praktek gerak, nggak apa-apa. Silakan moderatornya ada siapa tadi? Bu Lulu Pak atau nanti tanya jawab ya. Ada yang sudah present Pak, Bu Lulu aja ya yang jadi moderatornya ya. Oh ya, oke. Terima kasih Bu Lulu. Oh ya, ini ada satu raise hand, ada Bu Syarifah Suniati. Silahkan Ibu. Unmute dulu Bu. Masih di mute ya. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Bisa jelas suara saya? Jelas Bu. Jadi Pak, masalah praktis itu yang saya bingungkan kemarin itu, sehingga saya masih setengah menjalankan modulnya. Itu tentang narasumber yang Bapak bilang tadi itu. Apakah memang acaranya itu harus divideokan atau memang hanya sharing-sharing kecil saja? Kemudian kalau untuk kami di Semelu, sepertinya kalau kita ingin mencari narasumber guru penggerak itu susah Pak, karena mungkin kami tahun ini baru diberikan kesempatan. Jadi narasumbernya itu apakah bisa dari kelompok profesi yang lain, yang memang beliau memang bukan guru penggerak seperti itu, atau memang kita bisa mencari
yang seperti apa? Karena di sekolah saya itu di SMA Negeri 2 Simelu Tengah itu Pak, yang seniornya itulah saya pertama sekali. Siap, terima kasih Bu. Saya langsung jawab ya. Satu. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih Ibu. Satu, sesinya itu nggak harus formal ya teman-teman. Satu, sesinya tuh kayak ngobrol di warung juga bisa. Itu satu ya. Jadi yang perlu teman-teman garis bawahi itu tuh nggak harus di hotel, nggak harus di ruang kelas yang harus ada LCD-nya, harus ada background-nya, nggak harus. Itu satu. Ya. Dua, sesinya sesederhana ngobrol di warung kopi itu bisa. Sesinya sesederhana ngobrol di ruang guru bisa satu. Kemudian narasumbernya nggak harus guru penggerak. Rekan-rekan yang ada di sekolah yang kayaknya punya praktek pembelajaran yang merdeka belajar. Kan teman-teman kan di sini kan sudah pernah ikut beberapa modul di level 1 ya, tentang gimana sih menemukan penggerak ya merdeka belajar, itu udah tahu. Nah, teman-teman perannya tuh di sini lebih ke sebagai detektif. Ya nanti aku lihat di sekolahku ada nggak ya yang punya praktek inovasi pembelajaran yang keren gitu misalnya. Jadi mungkin nggak merdeka belajar dulu nggak apa-apa, yang keren misalnya. Wah kemarin rekanku tuh pakai papan permainan, pakai ular tangga untuk ngajar. Aku ngajak dia untuk berbagi. Temanku kok pakai ini ya metode A, metode B saat ngajar, itu boleh Bu. Jadi nggak harus guru penggerak, tapi guru yang ada di sekolah, di KKG-nya boleh, di MGMP-nya boleh, yang kira-kira punya inovasi pembelajaran atau punya pembelajaran yang berbeda daripada guru yang lainnya. Sesederhana itu Bu. Jadi nggak harus, dan kemudian sesinya itu nggak harus formal. Jadi teman-teman besok ada 2 teman kita yang akan berbagi di ruang guru, datang ya jam 10, bisa sesederhana kayak gitu Bu. Itu sih. Bu Syarifah gimana Bu? Menjawab nggak? Berarti kegiatannya itu Pak nggak usah divideokan atau? Nggak harus. Nggak. Kalau dilihat dari praktek gerak level 1 tuh dokumentasinya cukup 1 foto Bu yang dikirimkan. Cuma 1 foto aja. Iya. Nggak harus divideokan. Iya. Sudah sangat jelas Pak, itu udah meringankan beban saya Pak yang ya, semangat. Ya, Pak, ini udah semangat lagi saya kerjakan modul. Ya, Oke, siap. Terima kasih Bu Syarifah. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain? Silahkan. Ada Ibu Agita. Ibu Agita. Ada diminta membuat liputan juga ya Pak? Gitu. Pertanyaan. Iya, sebagai kan gini teman-teman ya. Jadi bukti teman-teman melakukan praktek gerak itu 1. Jadi nanti teman-teman akan mengisi pengiriman bukti, dokumentasi dan liputan. Liputannya ya kayak kemarin yang level 1, yang hadir berapa, yang aktif siapa, pesertanya, kenapa aktif, kayak gitu teman-teman. Ngirimnya kayak gitu. Sama kayak yang level 1 ya, praktek gerak. Level 0, level 1, level 0. Oke. Bu Agita gimana? Sudah puas dengan jawabannya? Bapak Ibu yang lain, ada yang resen dulu 2. Ya, ada 2. Ada Ibu Sari dan Pak Dahlan. Silakan Ibu Sari. Oke, baik. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Oke, perkenalkan saya Sari. Saya dari SMP Negeri 3 Ulim Aceh ya Bu. Saya tanyakan untuk praktek gerak level 1. Nah, kebetulan kan kemarin kita udah lakukan level gerak level 0 itu tentang video pembelajarannya itu kan. Nah, kalau yang ini kita akan menjelaskan si narasumbernya berarti tentang kayak pemimpinan belajar gitu ya Bu ya. Bisa tentang merdeka belajar. Atau memang ada hal yang ingin kita tampilkan seperti level 0 kemarin, atau memang kita jelaskan apa sih yang udah saya dapatkan dari pembelajaran di PPMB ini gitu. Ya, terima kasih Bu Sari. Mungkin aku share ya, teman-teman di level 0 itu sebenarnya sudah ada juga template ya. Template slide-nya, bentar. Slide template set praktek level 1 ini. Aku share dulu biar teman-teman tahu. Jadi di situ kami juga sudah membuat template-nya, slide-nya, kalau untuk memudahkan teman-teman juga, tapi teman-teman nggak harus pakai slide. Slide itu tuh sebagai alat bantu saja, tapi teman-teman nggak harus nyediain LCD, teman-teman nggak harus nyediain apa, bikin sesinya sesederhana nongkrong di warung kopi ini. Jadi nanti silakan ditulis judulnya,
Ya, kemudian teman-teman, peran teman-teman di praktek gerak level 1 itu sebagai fasilitator ya. Jadi fasilitator itu memfasilitasi sebuah kegiatan itu tetap terlaksana, dari mencari narasumber, memastikan jadwal kegiatannya kapan, kemudian woro-woro nyari peserta sampai ke situ. Ini kan peran penggerak ya, menggerakkan perubahan kayak apa gitu. Nah, kemudian nanti sesinya teman-teman ada 2 narasumber yang akan cerita tentang ngajarnya gimana sih di kelas, inovasi belajarnya apa sih gitu. Jadi teman-teman nggak perlu nyampein yang udah di PPMB itu sudah di level 0 kemarin. Jadi teman-teman di sini yang berbagi cuma teman-temannya aja di satu sekolah itu. Peran teman-teman itu sebagai fasilnya. Gitu, yang jadi MC-nya di sini. Nah, ini urutannya kayak gini, Ibu. Di awal nanti memperkenalkan 2 narasumber, yang nomor 2 ini. Kemudian narasumber pertama berbagi praktek baik cerita. Praktek baik di sini cerita nggak harus pakai slide ya, sekedar cerita, ngomong, kemudian ngobrol itu sudah berbagi praktek baik. Kemudian narasumber kedua habis itu diajak refleksi, Bu. Nah, pertanyaan refleksinya sudah kami sediakan di sini. Apa sih satu inspirasi dari teman tadi yang cerita gitu. Nah, itu jadi kayak gitu diajak ngobrol peserta yang lainnya. Kayak gitu sih, Bu. Udah, gitu aja. Baik, berarti intinya nanti di gerak level 1 ini ibaratnya kita kan kemarin level 0 ada pengibasannya lah, ada dampak sehingga yang harus apa yang didapat dari level 0 kemarin dia dapat ilmu dan ia ingin berbagi di level level 1 gerak ini ya, berarti gitu ya Pak ya. Benar. Ya, paham saya Pak. Yang jadi narasumber nggak harus yang ikut program PPMB, yang jadi narasumber nggak harus dari guru penggerak, guru siapapun itu yang punya inovasi pembelajaran di sekolah teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Pak jawabannya Pak. Sama-sama Bu Sari. Oke, terima kasih Bu Sari. Kemudian Pak Muhammad Dahlan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 hal yang lebih penguatan saja terkait dengan praktik level 1 ini. Saya rencananya sih hari Rabu udah memilih 1 perwakilan guru dan 1 perwakilan kepala sekolah. Namun yang saya sudah siapin materinya, mengajak mereka untuk siapin materinya itu adalah ilmu yang didapatkan di praktik level 0 kemarin masih bukanlah praktik baik yang dilakukan di kelas. Artinya baru sebatas pemahaman mereka terhadap informasi-informasi yang disampaikan dari modul-modul pada level 0. Dari kedua yang mau tampil itu, guru dan kepala sekolah. Insyaallah hari Rabu saya sudah share undangan dan itu akan melibatkan 5 sekolah, kemungkinannya 1 sekolah mengirim 2 orang. Yang kedua, terkait di dalam modul level 1, saya sudah mencoba masuk di praktik baik yang di level terakhir itu, namun di nomor 26 kami mentok di situ karena room itu tidak terbuka dan pernah terbuka pada tanggal 11 kemarin sehingga sudah tertutup. Di mana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, jadi harapannya teman-teman semuanya yang dimaksud praktek baik itu tuh cerita yang sudah dilakukan ya, pengalaman mengajar, pengalaman memimpin. Jadi nggak harus ada kaitannya dengan PPMB. Tapi kalau ada kaitannya dengan PPMB bisa Pak, tapi bukan menyampaikan apa yang didapatkan, tapi menyampaikan apa yang sudah dilakukan, ya praktek mengajarnya, praktek memimpinnya kayak gitu. Misalnya pemimpinnya cerita tentang bagaimana dia memandu rapat. Kayak gitu, bagaimana ngajak guru-gurunya refleksi gitu. Jadi bukan sekedar ngomongin teori, tapi lebih banyak ke praktek baik yang sudah dilakukan, pengalamannya Bapak gitu. Jadi lebih ke situ. Karena memang ini sih yang ingin kami sebarkan, salah satunya sesi-sesi berbagi praktek baik itu bisa dilakukan oleh semua orang. Nggak harus ikut PPMB terlebih dahulu kayak gitu. Harapannya itu. Harapannya tuh sesederhana itu Pak. Itu yang pertama ya. Jadi kalau misalnya mau dikaitin dengan PPMB bagus banget. Misalnya nih, si peserta itu, narasumber itu menceritakan tentang kesepakatan yang dia bikin setelah ikut modul PPMB. Itu lebih bagus. Jadi dia cerita, setelah ikut modul PPMB itu saya tahu bedanya kesepakatan sama peraturan. Dulu tuh ketika ngajak sama murid-murid itu selalu dari saya, ini loh peraturannya A, B, C, D. Dan ternyata itu nggak berhasil. Banyak murid-murid tuh yang hanya melakukan karena takut sama saya sebagai guru. Tapi setelah ikut modul PPMB, saya baru tahu apa yang tentang namanya kesepakatan. Saya harus bikin negosiasi dengan murid, saya harus bersepakat apakah ini setuju dan nggak setuju. Ternyata dengan cara kayak gitu tuh murid jadi lebih senang gitu. Buktinya murid A, buktinya murid B. Bisa kayak gitu Pak. Jadi alih-alih hanya menyampaikan modul tapi dikaitkan dengan
cerita yang sudah dia lakukan, itu lebih ke situ. Itu bisa kayak gitu. Nah, yang kedua mungkin itu modul kepenulisan praktek baik ya yang Bapak tadi sampaikan, yang itu. Nah, nanti akan dibuka lagi pada tanggal nanti infonya ada di kanal, sama nanti kami juga akan sampaikan. Memang kalau yang modul PPNB itu yang mengelola di tim Cerita Guru Belajar, salah satu unit di Yayasan Guru Belajar, itu memang dibuka per 1 minggu sekali, Bapak, di hari Senin kayaknya. Nanti kami akan sampaikan ya, mentoringnya dibuka per hari apa kayak gitu. Nanti kami akan sampaikan juga ke grup-grup pendamping agar disampaikan ke teman-teman ketika sudah dibuka, berarti langsung bisa ngerjain itu. Gitu. Seperti itu Bapak. Bu Lulu, monggo. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dahlan. Ada lagi nih yang raise hand dari Pak Anang. Silahkan Pak Anang. Ya, terima kasih. Maaf nih off kamera. Ingin saya sampaikan mungkin berbagi saja. Apa yang telah saya pelajari di PPMB ini sebenarnya secara tidak langsung saya sebagai pengawas ketika ke sekolah saya pertama-tama tuh saya melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh para guru atau kepala sekolah. Potensi baik apa yang sudah dilihat yang ada di sekolah itu. Dan saya sudah pernah juga melakukan, oh ini bagus nih, guru ini dia lebih update nih anunya IT-nya gitu. Jadi ketika kepala sekolah minta bantu saya untuk menyampaikan materi itu, saya tunjuk aja guru itu sebagai narasumbernya gitu. Nah, mungkin ini sebagai penghargaan juga terhadap gurunya gitu. Nah, jadi artinya ini sebagai contoh saja barangkali kita sebagai fasilitator di sini fungsinya mencari narasumber praktik baik ya gitu. Jadi menurut saya itu mungkin yang dimaksud di praktek baik di level 1 itu begitu mungkin. Itu Benar, mungkin Pak dari Anas. saya sharing saja. Makasih, Pak. Yes, terima kasih. Senang banget harapannya tuh hal-hal kayak gitu tuh sudah di apa? Setelah PPMB itu jadi kebiasaan ya. Jadi ini yang salah satu jadi harapan kami ya teman-teman. Harapannya PPMB itu sebagai pemantik bahwa sesi berbagi praktek tuh nggak harus nunggu ada IHT, nggak harus nunggu di akhir semester, nggak harus ya di akhir semester kayak gitu. Bisa setiap minggu sekali gitu. Ngobrol di ruang guru dan ya harapannya tuh bisa dirutinkan oleh teman-teman pengawas, teman-teman kepala sekolah untuk guru-gurunya bisa berbagi sharing praktek baik. Guru-gurunya juga sama. Di MGMP-nya, di KKG-nya tuh bisa dibiasakan akan ini kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Oke. Terima kasih Pak Anang. Ini ada pertanyaan di chat Pak dari Pak Muhammad Zainuddin. Apa ya? Saya pengawas, namun untuk praktik gerak level 1 ini saya ingin ke guru, narsum juga guru, bolehkah? Boleh banget, ya. Boleh banget teman-teman. Jadi kalau pengawas boleh banget ya. Pengawas kepala sekolah bisa banget. Oke, siap. Ini ada lagi. Kalau bukan dari sekolah sendiri boleh Pak? Ini Bisa, dari bisa. pihak. Semuanya bisa teman-teman, nggak dari sekolah sendiri boleh, dari MGMP boleh, dari teman-teman Orprov juga boleh. Oke, siap. Berarti semua boleh ya sebenarnya ya? Iya. Kemudian ini dari Ibu Agita lagi, ngobrol ringan mengenai praktik baik oleh 2 narsum boleh juga diadakan secara daring, sinkron dengan mengundang beberapa rekan guru ya Pak? Yes, Dan seandainya ada lebih dari 2 kandidat yang akan menjadi narsum, bagaimana Pak? Boleh, kemarin bahkan ada yang 4 ya teman-teman ya, karena mungkin ini asiknya. Ini tuh peran teman-teman tuh sangat vital banget ya. Salah satunya apa? Sebagai detektif, nyari orang-orang yang kayaknya nih bisa jadi calon penggerak nih. Kalau aku aja tuh bisa nyebarin Merdeka Belajar juga nih gitu. Jadi wah ini nih bagus nih itu. Teman-teman boleh kok, tapi ya harapannya tuh ya 3 gitu, banyak-banyaknya 4 tapi jangan terlalu banyak juga, nanti malah nggak efektif sesinya. Oke, siap Pak. Jadi sebenarnya siapa saja boleh diajak jadi narasumber asal mereka berbagi praktik baik gitu ya. Oke Pak Ki, pertanyaannya sepertinya sudah habis. Mungkin ada lagi, ada satu yang raise hand Pak, Ibu Siti Aminah. Silakan, sudah jam 4:28, 2 menit lagi ya Pak. Oke, silakan Ibu Siti Aminah.
Ya, Bu. Belum muncul suaranya, Bu. Iya. Terlalu jauh mungkin sepertinya mikrofonnya, Bu. Ya, Bu Siti, silahkan. Ya. Atau pencet ini. Oke. Oke, Bu Siti. Maaf, Bu, suaranya jauh banget tadi sepertinya dan kami nggak kedengeran. Atau mungkin bisa di kolom chat boleh, kalau misalnya kesusahan di mikrofon ya teman-teman. Iya. Ditanyakan nanti juga boleh sama teman-teman pendamping. Oke. Oke. Daftar hadir ya. Oke, siap. Sesinya sudah dulu atau monggo. Ya. Ya ini saya tanyakan bila kita misalnya berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi dengan beberapa teman peserta PCMD ini, kemudian membuat Zoom meeting gitu. Apakah kegiatan itu bisa digerakkan, maksudnya digerakkan bersama gitu dengan narasumber yang sama gitu loh. Misalnya kita ada 5 orang gitu, lalu kita buat Zoom gitu kan, dengan mencari orang-orang yang akan ikut Zoom tersebut gitu. Bisa nggak gitu berkolaborasi gitu dengan teman-teman yang lain gitu dalam satu acara gitu, dengan narasumber gitu. Bisa nggak? Karena kan mengingat kalau kita mengumpulkan guru sepertinya memang agak sulit ya, apalagi kondisi puasa seperti ini gitu. Ada yang mau cepat pulang, ada yang apa gitu. Jadi kita buat daring aja gitu. Jadi kolaborasi dengan teman-teman yang lain gitu. Dengan tetap mencari 2 narasumber atau lebih gitu untuk sharing tentang inovasi mereka gitu. Siap. Terima kasih, Bu. Boleh banget. Tapi yang paling penting teman-teman setiap dari teman-teman minimal mendapatkan penggerak masing-masing ya. Untuk sesinya bisa dibarengkan, tapi untuk mencari orangnya bisa dari penggerak masing-masing kayak gitu. Misalnya Bu Aminah sama Bu Lulu 2 orang, Bu Aminah 2 orang, nanti digabungkan. Otomatis jamnya agak molor karena setiap narasumber kan akan berbagi satu sama lainnya kan, ada 4 narasumber berarti ditambah waktunya kayak gitu. Seperti itu Bu Aminah. Bisa kok. Oke. Oke, Bu Siti. Ada satu lagi Pak, Bu Indah Eko dari IGI. Silahkan Bu Indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Pak Rizky, saya ini sudah melakukan praktek gerak level 1 gitu ya. Jadi sudah sesuai dengan, kan ada panduannya, sudah sesuai dengan panduan, sudah mencari narasumber, pokoknya intinya sudah melakukan praktek gerak level 1. Kemudian tetapi kan belum ikut ini mentoring. Saya takutnya kemarin apa ketinggalannya mentoring 1. Iya. Saya langsung saja gitu. Jadi apakah saya harus melakukan lagi atau tidak usah atau tinggal melaporkan saja begitu, Kak Rizky? Terima kasih. Sebenarnya kalau dilihat dari syarat tuh harus mentoring dulu agar teman-teman memahami. Tapi kalau teman-teman sudah gerak ya nggak apa-apa sih menurut saya. Nggak apa-apa Bu, nggak harus diulangi, langsung dilaporkan saja ya ke formulirnya ya. Ya, terima kasih. Sami-sami Ibu. Monggo teman-teman. Aku daftar hadirnya aku share ya Bu Lulu ya. Oke Pak, silakan. Silakan teman-teman itu ya, monggo bisa diisi. Saya kembalikan ke Bu Lulu, silakan Bu Lulu. Oke. Terima kasih Pak Rizky. Bapak Ibu, jika masih ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan di grup. Kemudian di grup ada pendamping, ada juga PIC. Nanti kalau pendampingnya memang belum jelas, bisa tanya ke PIC-nya gitu ya. Terus untuk praktik geraknya ini nanti ditunggu sampai kapan ya Pak? Sampai Lebaran teman-teman. Saya paham soalnya setelah ini teman-teman 1 akan libur ya. 2 teman-teman akan fokus di Lebaran gitu. Setelah Lebaran nggak apa-apa teman-teman nanti sesinya gitu. Yang penting kalau di angkatan 2 itu dimulai tanggal berapa ya Bu Wit ya? 5 Maret apa 7 Maret ya?
Saya lupa. Jadi 3 bulan dari 5 Maret harapannya tuh nggak lebih dari itu ya teman-teman ya. Mungkin nggak lebih tanggal 5 Juni berarti teman-teman. Nggak lebih dari tanggal 5 Juni. Jadi masih lama ya. Monggo teman-teman direncanakan ya. Karena kalau setelah 3 bulan sudah nggak bisa dibuka lagi ya Pak. Iya benar. Oke. Baik. Terima kasih Bu Wit. Oke, terima kasih Pak Rizky. Nanti Bapak Ibu akan kami bagikan rekamannya. Kalau misalnya nanti ingin melihat lagi bisa, supaya lebih jelas lagi untuk geraknya seperti itu. Baik. Foto dulu Bu Lulu. Foto. Oke Pak, minta tolong fotoin ya Pak. Iya siap. Teman-teman monggo yang masih di off cam, kalau misalnya mau foto bareng untuk dokumentasi. Saya fotokan ya. Sebentar. Halaman 1 dulu ya. Sebentar. Ini bagi yang sudah berbuka, selamat berbuka. Yang bentar lagi berbuka, silakan. Oke, saya foto dulu halaman 1, 1, 2, 3. Halaman 2, 1, 2, 3. Halaman 3, 1, 2, 3. Halaman 4, saya foto 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Oke. Sudah semuanya